apa? Ya, kita mulai berdamai dengan diri sendiri. Pernah berpikir seperti itu enggak? Pernah. Iya, ternyata katanya yang dibilang orang-orang musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri. Ya, tapi di balik itu semua ternyata selama ini seringkali bukan berarti juga kita melupakan diri kita sendiri. Ya enggak? Kita mungkin anak-anak belajar semangat supaya nilainya bagus dan lain sebagainya, tapi kan kamu tidak muncul dari diri sendiri. Ada yang biar nggak dimarahin orang tuanya, ya? Iya. Ada yang apa? Biar tidak tersaingi. Biar tidak tersaingi. Oke, ada lagi? Kenapa? Selain itu, kira-kira karena apa ya? Karena mungkin kalau kenapa? Agar nilainya bagus ya, semata-mata hanya untuk nilai. Tapi kadang menempuh proses itu semua sampai sekarang anak umurnya sudah berapa ya kira-kira? 17. Oke, 15 tahun. Iya Bu, 15 sampai 17. 15 sampai 17 tahun. Kira-kira sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Setelah ini siapa tahu refleksi dari pembelajaran ini anak-anak bisa mengendalikan diri, maksudnya bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa lebih menghargai diri, bisa lebih mencintai diri sendiri, ya, self love. Ya, oke, hari ini anak-anak akan memahami ternyata masing-masing dari kita itu berbeda dan itu tidak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan sikap welas asih pada diri kita sendiri. Apa sih itu welas asih? Ya, nanti kita bakal bareng-bareng belajar. Belajarnya cukup berbeda ya dari biasanya ya. Masa udah kayak motivator nih. Ini harapannya juga coba-coba. Oke. Pertama pertanyaan yang akan saya tanyakan, pernah nggak anak-anak itu merasa malu? Malunya kenapa? Ya malunya tidak percaya diri terhadap identitas dirimu, sehingga anak-anak itu perlu menyembunyikan identitas diri. Contoh yang kayak di sinetron, ya. Misal dia itu ternyata anak orang yang tidak punya, misal dia berkesempatan di sekolah yang bagus, teman-temannya orang kaya, ini di sinetron ya. Jangan sebut merek. Dia ke sekolah, mengakunya orang tuanya, wah kaya raya begitu. Nanti kalau diturunkan temannya, misal di depan rumah orang, bukan di rumahnya sendiri, ternyata rumahnya di belakang rumah bagus itu, kompleks. Mungkin perkampungan dan sebagainya. Ada ya kita lihat sinetron seperti itu. Ada. Oke, kalau realnya ada nggak anak yang kira-kira? Ada. Masa?
sebagainya. Dia setiap hanya percaya dengan dirinya sendiri, mensyukuri nikmat Allah, maka apa yang terjadi? Dia bisa melakukan hal-hal yang menjadi tugasnya hari ini dengan maksimal, tanpa berpikir aku nggak enak deh, aku nggak pede deh, aku pakai baju ini nggak, dan sebagainya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Iya. Itu namanya anak tidak damai dengan diri sendiri. Sadar nggak selama ini seperti itu? Sadar. Coba sekarang kita terapkan ke diri kita masing-masing, termasuk Basna. Yuk kita berdamai dengan diri sendiri. Ya. Misal saya kok apa ya? Kayaknya sudah. Yang penting Basna sehat. Anak-anak juga bisa merasa punya gelap. Yang penting saya bersih, saya rawat. Bagaimana kalau gelap tadi menjadi kelebihan saya? Oke, setuju? Kalau anak-anak relate dengan dirimu, maka kamu boleh maju satu langkah. Nanti maju satu langkahnya bagaimana cara ini ya? Iya, maksudnya coba. Siapa? Oke, dari pertanyaan tadi kira-kira anak-anak ada yang maksudnya perempuan, ada yang belajar, ada yang maksudnya tetap. Pada prinsipnya apa? Ternyata di lingkungan kita itu kita menemukan orang-orang yang sama dan berbeda dengan kita. Itu adalah suatu kewajaran, itu adalah suatu kemutlaqan. Jadi nggak apa-apa kita itu sama atau beda dengan orang lain, ya. Setiap orang itu punya banyak identitas. Ada yang orang asli orang Karanganyar, ada yang aslinya orang Sragen, ada yang sama di sini Sragen, tidak ada. Ternyata itu dari diri kita sendiri kita harus terima bagaimana diri kita sendiri, kita improve dan kita bisa improve, dan kita juga harus menghargai diri orang lain. Semangat ya semuanya. Ya. Oke. Ya. Intinya setiap kita itu unik. Setiap kita itu adalah rahmatan lil alamin. Kita itu adalah ciptaan Allah yang paling baik. Ya. Jangan pernah merasa insecure terhadap diri. Insecure yang baik, ada insecure yang positif. Contoh, ya Allah